Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bertemu lagi bersama Bapak di kelas 2 pada pelajaran akhlak ya. Hari ini hari Kamis 27 Agustus 2020. Hari ini kita masuk tema al-waladu aminu, anak yang jujur. Nah, hari ini kita belajar seperti apa anak yang jujur itulah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Al-waladu aminu, anak yang jujur lah. Nah, di sini ada cerita. Jadi pada pelajaran kali ini ada cerita. Di sini ada Muhammad lah, namanya Muhammad. Muhammad ini dia anak yang jujur. Dan Muhammad ini dia orangnya takut kepada Allah, ya khafullah, dia takut kepada Allah. Dan si Muhammad ini dia suka mengerja perintah Allah dan menjauhi segala larangannya lah. Nah, bagus bener lah si Muhammad ini. Wazata yaumin, pada suatu hari si Muhammad ini dia punya saudara namanya adalah Suada. Nah, saudaranya ini berkata, hai saudaraku, katanya lah, dia mengajak si Muhammad tadi, kata saudaranya bahwa ayah kita sedang tidak ada di rumah lah. Lalu si saudaranya ini mengajak, yuk fahaluma, dia mengajak untuk membuka tempat makan, lemari makan untuk kita makan, kata saudaranya. Yuk Muhammad, kita buka tempat makan, kita makan tuh makanan-makanan yang di dalamnya pasti banyak makanan-makanan yang enak lah. Jadi yuk kita makan, kata saudaranya tadi lah, kita makan nih, pasti banyak makanan-makanan yang lezat di dalamnya. Fa'abuna, sesungguhnya la yanzuru ilaina, sesungguhnya ayah kita nggak lihat kita juga, kata saudaranya. Jadi gimana nih, si Muhammad kan anak yang jujur, lalu diajak untuk berbuat tanpa seizin ayahnya, apakah dia mau? Nah, kita lanjutkanlah, kita baca. Fa'ajabaha Muhammadun. Nah, jadi kata si Muhammad, ya benar kata Muhammad nih, ayah kita tidak akan melihat, kata Muhammad, tetapi sesungguhnya Allah melihat apa yang kita lakukan ya. Jadi dia Muhammad, benar, ayah kita tidak melihat, tetapi Allah melihat apa yang kita lakukan. Kemudian kata Muhammad apalagi, fahzari, nah misla haza amali qabihi, nah maka berhati-hatilah, kata si Muhammad, ketika kita melakukan perkara yang tidak baik, sesungguhnya kan Allah melihat kita. Benar kan, kalau ayah kita tidak melihat, tapi Allah lah yang melihat apa yang kita lakukan ya Allah. Maka jika kita ambil makanan tadi, maka kita tidak ada dapat izin dari ayah untuk memakannya, maka Allah akan marah kepada kita dan kelak nanti Allah akan menghukum kita, kata si Muhammad tadilah. Fakhafat Suada, maka takut Suada tadi, kakaknya tadi, saudaranya tadi takut. Wastahat min su'i niyatiha, dan si saudaranya tadi malu atas niat buruknya tadi ya lah, malu si saudaranya. Kemudian saudaranya tadi berkata, sohihu, benar kata-katamu wahai saudaraku, kata si saudaranya tadi,
washkuruka kasiron. Nah, aku bersyukur, terima kasih banyak, kata saudaranya, atas hazihi nasihati toyibati, atas nasihat yang telah kamu berikan, kata saudaranya. Nah, ini jadi kesimpulannya yang bisa kita petik dari cerita ini bahwa kita harus jika melakukan kejahatan atau ada terniat yang ingin melakukan tidak baik, maka ingatlah bahwa Allah Tuhan kita selalu mengawasi kita lah. Allah maha tahu lah, maha melihat apapun yang kita lakukan ya lah. Walaupun misalkan nih di rumah lagi nggak ada orang, nah tapi ingatlah Allah melihat kita, maka takutlah itu. Dan kalau misalkan orang tua kita tidak ada mengizini kita, beda kalau misalkan nih waktu ditinggal di rumah tuh ada kue, makan aja. Nah, nggak apa-apa tuh. Kalau misalkan tidak ada izin dari orang tua kita, maka kita jangan melanggarnya lah, jangan melakukan hal yang tidak tanpa seizin orang tua kita ya lah. Dan yang ketiga yaitu kita kalau mendapat nasihat yang baik, kan ini si Muhammad kan dia menasehati saudaranya. Nah, jadi ternyata si saudaranya tadi yang mendapat nasihat malah harus bersyukur. Jangan marah kalau saat dinasehati orang lah. Harusnya kita berterima kasih atas nasihat, karena nasihat itu agar memperbaiki diri kita ya kalau itulah kesimpulan pelajaran hari ini. Sebelum Bapak akhiri, Bapak ada tugas lah, ada 3 lah. Yang pertama, tuliskan siapa yang melihat ketika kita melakukan sesuatu ketika sendirian. Nah, siapa tuh yang melihat? Nah, kalau menyimak video Bapak tadi, tahu tuh jawabannya, bahwa yang melihat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kalau kita melanggar atau berbuat yang tidak baik, maka Allah akan apa? Allah akan marahkah? Allah akan senangkah? Nah, itu nomor 2 lah, tulis jawabannya. Yang terakhir yaitu apabila kita mendapat nasihat, nah kita harus apa tuh? Kalau kita dapat nasihat ternyata kita harus berterima kasih. Nah, berarti yang nomor 3 tulis berterima kasih ya lah. Nah, itu sajalah. Kalau sudah selesai menulisnya, foto kirim ke Bapak lah. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Salah khilaf mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.